Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan Yesus memanggil kita sebagai orang percaya untuk melayani. Karena Ia ingin hidup kita adalah hidup yang bermakna. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, sebagai orang percaya kita sering mendengar kata melayani. Sebenarnya apa itu melayani? Hari ini saudara, melayani atau semangat melayani itu sudah dipakai menjadi paradigma dari perusahaan-perusahaan. Apakah melayani yang disampaikan firman Allah sama dengan paradigma yang dipakai oleh perusahaan-perusahaan sekarang ini? Saudara, semangat melayani di dalam perusahaan pada umumnya, saudara, yaitu agar mendapatkan sesuatu, seperti melayani supaya mendapatkan customer yang lebih banyak tentunya. Melayani supaya pembeli senang untuk membeli barang-barang yang dijajakan. Atau saudara, melayani juga untuk bisa menambah keuntungan bagi perusahaan, dan lain sebagainya. Saudara, pada intinya, semangat melayani yang diadop itu adalah untuk mendapat sesuatu. Saudara, bagaimana dengan ajaran firman Tuhan bagi kita tentang melayani? Saudara, firman Tuhan justru melayani diajarkan oleh Tuhan Yesus karena kita sudah mendapatkan dari Tuhan. Bukan untuk mendapatkan sesuatu dari pelayanan itu. Jadi saudara, melayani yang Tuhan Yesus panggil bagi kita sebagai orang percaya bukan untuk mendapat sesuatu, tapi karena kita sudah menerima segala sesuatu yang memungkinkan kita bisa melayani orang lain. Saudara, mari kita membaca Markus pasal 1 ayat 29 sampai 34. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan hari ini mengisahkan tentang Tuhan Yesus mengunjungi ibu mertua dari Simon Petrus yang sedang sakit demam. Tuhan Yesus ke rumah ibu mertua daripada Simon Petrus bersama Yakobus dan Yohanes. Saudara, Tuhan Yesus datang ke rumahnya dan menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Namun Alkitab menceritakan juga bahwa Tuhan Yesus bukan hanya menyembuhkan satu orang, tetapi Tuhan Yesus melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang, mengusir setan, dan lain sebagainya. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, kebaikan Tuhan kepada kita, itulah yang menjadi alasan kita melayani Dia. Saudara, firman Tuhan berkata, ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita membaca bagian ini, di mana ibu mertua daripada Simon Petrus melayani Tuhan Yesus dan Yakobus dan Yohanes. Saudara, kata melayani itu yang dipakai itu kata diakonia. Saudara, kata diakonia ini umumnya melayani meja atau menyiapkan makanan yang paling sederhana seperti itu pengertiannya. Jadi saudara,
ibu mertua daripada Simon Petrus, dia menyediakan makanan bagi Tuhan Yesus dan Yakobus dan Yohanes. Saudara, ibu mertua Simon bisa melakukan ini karena dia sudah sembuh dari sakitnya. Saudara, ketika dia sakit, dia tidak bisa melakukan ini. Dan saudara, bagaimana dia sembuh? Yaitu saudara, Tuhan Yesus yang menyembuhkan dia. Saudara, di sini satu pelajaran yang sangat penting bagi kita. Saudara, jikalau engkau dan saya bisa melayani, saudara, karena kita sudah mendapatkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk kita sanggup melayani satu sama lain. Saudara, kita melayani bukan karena kita mau mendapatkan sesuatu, karena kita sudah mendapatkan sesuatu. Sehingga saudara-saudara, Rasul Paulus di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 1 berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika seseorang melayani untuk mendapatkan sesuatu, saudara, dia cenderung dapat tawar hati. Mengapa, saudara? Karena tidak selalu engkau melayani, engkau bisa mendapatkan apa yang engkau harapkan. Saudara, namanya melayani. Kalau kita melakukan dengan baik, mungkin tidak ada orang puji. Namun, saudara, jikalau kita melayani tidak memperkenankan hati orang, ada saja, saudara, orang mengkritik kita. Saudara, melayani adalah pekerjaan pelayan. Saudara, artinya apa, saudara? Melayani bukan untuk mencari kesenangan diri sendiri. Melayani adalah untuk memberkati orang lain, untuk mencari kesenangan Tuhan. Disitulah saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita melayani, kita harus mengerti. Kita bukan untuk mencari sesuatu, tapi karena kita sudah menerima kebaikan Tuhan. Disitulah saudara, ketika kita melayani, kita bisa melayani dengan sukacita. Kita yang sudah menerima kasih Tuhan, kita bisa melayani dengan kasih kepada orang lain. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus, dia selalu bersedia menolong kita karena dia berbelas kasihan kepada kita. Saudara, firman Tuhan berkata begini, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita macam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Saudara, Alkitab dengan tegas mengatakan menjelang malam. Dan dikatakan sesudah matahari terbenam. Saudara, kita tidak boleh lupa pada zaman itu, saudara, belum ditemukan listrik dan lampu. Saudara, kalau dikatakan sesudah matahari terbenam berarti suasana mulai gelap. Mungkin mereka memakai lampu, kandil lampu yang ditaruh di dinding, saudara. Dan saudara, Tuhan Yesus berkata, mari kita bekerja selama siang, karena pada waktu malam orang tidak dapat bekerja lagi. Saudara, mengapa kalimat itu muncul? Karena memang ketika malam sudah gak begitu kelihatan, saudara-saudara, karena sudah gelap. Namun Alkitab berkata, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Dan berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Dan mengusir banyak setan. Saudara, perhatikan dengan baik. Saudara, meskipun sudah malam, bukanlah waktu yang tepat untuk seorang itu bekerja. Tetapi saudara perhatikan, Tuhan Yesus, dia selalu bersedia menolong orang yang mau datang kepada dia. Saudara, Tuhan Yesus selalu available bagi siapa saja yang mencari dia. Dia adalah gembala yang baik. Mengapa demikian? Karena dia berbelas kasihan kepada kita.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Alkitab berkata, banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit. Artinya apa, saudara? Saudara, apapun macamnya kesulitan saudara, Tuhan Yesus, Dia mau tolong kita. Dia selalu available. Bukan hanya mau dan available, tapi Dia mampu menolong kita. Oleh karena itu, saudara, marilah kita datang kepada Tuhan Yesus, supaya kita mendapat pertolongan pada waktunya. Dan jangan lupa, saudara, mari kita juga melayani Dia, karena Dia sudah memberkati hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sangat indah. Kami bersyukur di tengah-tengah dunia yang begitu sibuk, tapi kami memiliki juru selamat, gembala yang baik, Yesus Kristus yang selalu available, mau mendengar, mau menolong kami. Biarlah kami yang selalu mendapat pertolongan Tuhan, kami juga menjadi orang-orang yang menyerupai Kristus, selalu mau melayani orang lain. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.